Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan membaca sebagian dari zikir pagi bersama-sama. Ditundukin lagi boleh mas? Nah, sebentar. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, segala puji milik Allah. Mudah-mudahan kita terus diizinkan Allah istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia, manusia paling agung, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hari ini kita mau tilawah terlebih dahulu jamaah. Silakan dibuka daripada surah Al-Baqarah ayat 174. Selamat bergabung untuk sahabat di TikTok, YouTube, Instagram. Silakan juga dibuka dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 174. Kalau ada Al-Quran di sisinya silakan langsung diambil. Kalau yang tidak ada silakan pakai handphone terlebih dahulu, buka aplikasi Qurannya. Kalau belum ada aplikasi Qurannya silakan di-download terlebih dahulu. Kita mau tilawah bareng-bareng insyaallah bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu? Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Fama asbarahum
على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan disimak maknanya dan kita pelan-pelan akan bahas tafsirnya. Tafsiran Sayyiduna Abdullah bin Abbas seperti apa dan para ulama yang lain juga seperti apa. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi washtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Bacanya dari belakang, tarik ke depan. Saya ulangin, bacanya dari belakang, tarik ke depan. Lihat dulu dari kata-kata yang ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Allah mengabarkan di ayat 174 ada mereka-mereka yang memakan api neraka masuk ke dalam perutnya. Dan Allah yang kedua tidak akan mengajak mereka bicara sedikit pun. Dan Allah yang ketiga tidak akan mensucikan mereka. Dan Allah yang keempat walahum adzabun alim. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi ada 4. Mereka adalah orang-orang yang memakan api neraka dimasukkan ke dalam perut mereka. Yang kedua, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Yang berikutnya, mereka tidak akan disucikan. Yang keempat, walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Pertanyaannya, siapa mereka? Yaitu mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan. Berarti menyembunyikan apa? Al-Quran. Terus wayashtaruna bihi samana qalila. Karakter mereka yang akan memakan neraka, mereka yang tidak akan diajak bicara, mereka yang tidak akan Allah sucikan, dan mereka yang adalah orang-orang yang akan dapat azab yang pedih. Wayashtaruna bihi samana qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah samanan qalila, dengan harga yang murah. Kita lihat para ulama gimana bicara tentang hal ini. Yang pertama, perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahud yang mereka menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab-kitab mereka, seperti sifat yang menjadi bukti kerasulan dan kenabian Rasulullah. Mereka menyembunyikan hal itu agar kepemimpinan mereka tidak lenyap begitu saja. Lagi-lagi faktornya mereka enggan menerima kebenaran adalah faktor duniawi, kekuasaan, bisnis, kekayaan, dan seterusnya. Dan mereka tetap menerima hadiah dan pemberian yang mereka ambil dari masyarakat Arab sebagai penghormatan terhadap nenek moyang mereka. Orang-orang Yahud, semoga Allah melaknat mereka, ketakutan jika mereka menerangkan hal tersebut, maka orang-orang akan mengikuti Rasulullah SAW dan berpaling dari nenek moyang mereka. Jadi ketakutan. Lagi-lagi ini bahasan yang kemarin-kemarin, orang itu enggan menerima kebenaran macam-macam. Ada yang faktor pertama karena gengsi, faktor yang kedua karena takut kehilangan kekuasaan, faktor yang ketiga karena takut berpindahnya
orang yang tadinya fokus ke dia kepada fokus ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di halaman 553. Adapun di dunia, sesungguhnya Allah akan menunjukkan kepada umat manusia kebenaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat yang nyata dan dalil-dalil yang qat'i yang telah dia turunkan kepadanya, dan orang-orang yang dikhawatirkan oleh orang-orang Yahud akan mengikuti Rasulullah berbalik membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi penolong Rasulullah dalam memerangi Yahud. Mereka itulah orang-orang yang diridhoi Allah, sedangkan Yahud mereka itulah orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jadi ayat ini adalah ayat tentang golongan yang Allah akan berikan 4 hal pada mereka. Yang pertama, mereka memasukkan ke dalam diri mereka api neraka. Yang kedua, Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat. Yang ketiga, la yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Siapa mereka? 2 orang. Orang yang pertama, yang mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah. Siapa mereka? Orang yang kedua, wa yashtaruna bihi thamana qalila. Udah mah dia nyembunyiin ayat-ayat Allah. Berikutnya, dia menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Ulama air pump, ilmunya akan keluar kalau dibayar. Kalau nggak dibayar, airnya nggak keluar. Ada yang begitu. Ada modelan-modelan ustadz-ustadz air pump. Mau saya bicara ilmu? Ya silakan, tarif saya segini. Itu ustadz-ustadz air pump. Dia akan keluar ilmunya kalau dibayar. Kalau nggak dibayar berarti nggak keluar airnya. Saya mau bicara kalau nanti tarifnya sekian. Ini termasuk dalam kategori wa yashtaruna bihi thamana qalila. Dia menjual belikan ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Padahal hadirin, kalau ada orang masih mau mendengar kita bicara, itu mahal jemaah. Kenapa Anda mau pergi ke sini, mau pergi ke situ, mau pergi ke sini, mau pergi ke situ, bahkan Anda siap meninggalkan anak, istri, keluarga Anda, bahkan Anda safar ke satu wilayah, bahkan di luar negeri, nun jauh di sana. Seseorang pernah berkata, selagi masih ada yang mau mendengar beliau berbicara, maka beliau akan hadir. Bahkan kalaupun beliau harus mengayuh sepeda motornya sendiri, beliau kayuh. Kendaraannya dibawa sendiri, beliau akan bawa. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena menyampaikan ilmu ini perintah Rasulullah, ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat yang kalian tahu. Latih keikhlasan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, latih keikhlasan. Dalam menyampaikan ilmu, latihan ikhlas. Dalam menerima ilmu juga latihan ikhlas. Jangan sampai kita dapat keuntungan di dunia, tapi di akhirat 4. 1, neraka. 2, nggak akan diajak bicara. 3, tidak akan disucikan. 4, baginya azab yang pedih. Salah satu faktornya adalah yashtaruna bihi thamana qalila, menjual belikan ayat Allah dengan harga yang murah. Sangat murah dia memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin jamaah sekalian yang dicintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ayat ini ayat sebenarnya teguran untuk saya, untuk kita, untuk siapapun yang hari ini selalu mengkait-kaitkan agama Allah lagi-lagi dengan bisnis, jual beli, dan segala bentuk macam-macamnya. Ada di sana memang
Mungkin ada sebagian yang Allah titipkan rezekinya lewat bagian itu, tapi bukan serta-merta harus menjadikan ini sebagai pure bisnis, totally bisnis, betul-betul bisnis. Nggak boleh hadirin. Satu-satunya yang harus dilakukan hanyalah ibtigha'a mardhatillah. Fokus aja cari ridhonya Allah, udah itu aja, bukan yang lain. Mas Adi, ini miring ya Mas Adi? Miring. Boleh dilurusin Mas Adi, maaf. Jazakumullah khairan Mas Adi. Pure, Mas. Boleh dibantu Mas Ari? Boleh dibantu. Jazakumullah khair. Maaf Mas Ari, jazakumullah khair. Dikini Mas Di. Maaf. Nah, gitu. Jadi satu-satunya yang harus dilakukan oleh kita semua, orang-orang yang menuntut ilmu, yang menyampaikan ilmu, orang-orang yang bergerak dalam memfasilitasi ilmu, fokusnya satu, ibtigha'a mardhatillah. Jangan sampai menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Jangan sampai menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Mereka menukar petunjuk dengan kesesatan, mereka menukar ampunan Allah dengan siksa. Tulis di kolom komentar ya sahabat, mereka menukar petunjuk dengan kesesatan, mereka menukar ampunan Allah dengan siksanya Allah. Mereka menukar petunjuk dengan kesesatan, menukar ampunan dengan siksanya Allah. Siapa mereka yang tadi, yang di atasnya? Orang-orang yang dia menyembunyikan ayat-ayat Allah. Dia cuma mau menerima yang satu tapi nggak mau menerima yang lain. Makanya kan kami ulangin lagi hadirin, jangan sampai kita ini mau menerima ayat sebagian aja tapi kita menolak sebagian yang lain. Misalkan kita tahu kok riba haram, tapi kita sengaja menyembunyikan yang riba-riba supaya telinga kita nggak dengarkan ayat-ayat itu. Ini nanti kena. Orang yang menukar petunjuk dengan kesesatan, menukar ampunan Allah dengan siksa. Terus siapa lagi yang akan dapat itu? Orang-orang yang yashtaruna bihi tsamanan qalila, menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Orang macam-macam jemaah. Yang tadi saya bilang, ada jenis orang berilmu air pump, ilmunya hanya akan keluar kalau dibayar, kalau nggak dibayar ilmunya nggak akan keluar. Ada juga orang berilmu seperti mata air, mau dibayar mau tidak dibayar ilmunya tetap akan keluar, mengalir, jernih, bersih, mengairi banyak sawah-sawah dan yang lain-lainnya. Ini orang berilmu model sumber mata air. Nah, jadilah kita sumber mata air yang satu itu hadirin. Mau nanti dibilang terima kasih atau tidak, dia tetap menyampaikan ilmunya. Mau ada yang nonton atau tidak, dia tetap memberi ilmunya. Mau ada orang hadir sedikit ataupun hadir banyak, dia tetap menyampaikan ilmunya. Mau nanti yang ditonton adalah 1, 2 ataupun 10, 20, 30, dia tetap akan menyampaikan ilmunya. Walaupun kadang-kadang hujan, dia pun juga menerabas hujan itu menggunakan mantelnya, dia tetap menyampaikan ilmunya. Walaupun di gang-gang sempit, musola-musola kecil, bukan hanya di musola-musola besar, masjid-masjid besar, masjid-masjid agung, masjid-masjid tengah-tengah kota yang paling prestisius, dia nggak hiraukan itu. Mau kecil pun dia tetap datang menyampaikan ilmunya. Latih supaya ikhlas, bukan itu yang dicari.
Toh manusia memberi sebatas apa sih jemaah? Manusia memberi sebatas kecil. Allah bisa memberi dengan ganti yang jauh lebih besar, jauh lebih baik. Manusia memberi sebatas hanya kecil aja. Tapi Allah pemberiannya tak terbatas. Allah pemberiannya bisa jauh lebih baik dari apa yang pernah kita duga-duga. Maka Allah mengingatkan, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka adalah orang yang menukar hidayah dengan kesesatan, mereka menukar ampunan Allah dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Fama asbaruhum 'alan nar, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka, sedangkan mereka tidak akan pernah bisa bersabar terhadap api neraka. Mereka nggak akan pernah bisa sabar terhadap api neraka, mereka nggak akan pernah bisa sabar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Yang demikian itu adalah karena Allah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran dan membawa sesuatu yang haqq. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Alkitab Al-Quran, kebenaran tersebut, itulah orang-orang yang benar-benar menyimpang dari kebenaran yang seharusnya mereka lakukan. Dikatakan oleh para ulama, yang demikian adalah, maksudnya kitab di sini adalah kitab Al-Quran yang membawa kebenaran, menunjukkan bahwa mereka berhak menerima siksa yang pedih karena Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Rasulnya, Rasulullah Muhammad SAW, dan juga para nabi sebelumnya yang menegaskan kebenaran dan menghilangkan kebatilan, namun mereka menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai bahan ejekan belaka. Kitab yang mereka baca memerintahkan agar menampakkan dan menyebarluaskan pengetahuan. Maksudnya Al-Quran itu menyuruh mereka menyebarkan ilmu, akan tetapi mereka menolak dan justru mendustakan Al-Quran. Jadi mereka itu sama karakternya, nggak jauh beda dari yang kemarin kita bahas. Sukanya mengingkari, mendustakan, dia sukanya menolak kebenaran. Itu orang-orang yang Allah katakan Yahud, yakni di mana mereka adalah orang-orang yang menukar kesesatan padahal mereka harus tahu mana yang benar, dan mereka menukar ampunan Allah yang luas dengan siksa yang pedih. Nauzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjut jemaah. Silakan dibuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah ayat 177, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat-kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, serta memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya bila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, dan orang-orang yang sabar dalam penderitaan, sabar dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kita pakai sistem lihat belakang ayat, tarik ke depan. Lihat belakang ayat, tarik ke depan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Cirinya, orang kalau benar imannya dan benar takwanya, yuk kita kupas balik ke ayat awal. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Itu nomor satu. Harus mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mereka benar imannya, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Ciri yang kedua, beriman kepada hari akhir. Mereka harus beriman kepada hari akhir. Ciri yang ketiga, mereka harus beriman kepada para malaikat. Ciri yang keempat,
mereka mengimani kitab-kitab Al-Quran dan yang sebelum Al-Quran, tapi yang mereka amalkan, yang mereka ajarkan, yang mereka hafalkan adalah Al-Quranul Karim. Yang kelima, mereka beriman kepada Nabi. Yang keenam, orang kalau imannya benar, orang kalau dia bertakwa, dia siap memberikan harta yang dicintainya kepada karib kerabatnya, orang-orang yang dekat sama dia. Yang terdekat siapa dulu? Keluarga, istrinya, anaknya. Lalu siapa? Orang tuanya, mertuanya. Lalu siapa? Saudara-saudaranya. Lalu siapa? Adalah mereka yang dekat dengan kita. Memberi harta yang dicintai. Artinya kalau ngasih barang yang bagus atau barang yang jelek? Yang bagus, yang paling terbaik, yang paling dicinta, semampu kita. Kita juga kan dapat hadis dari Nabi, fa'tu minhu mas tata'tum, melakukan amal soleh itu semampu kalian yang bisa kalian lakukan. Jadi yang satu beriman kepada Allah, 2 hari akhir, 3 malaikat, 4 kitab-kitab, 5 nabi-nabi, 6 memberi harta yang terbaik, harta yang paling dicintai kepada karib kerabat yang dekat. Beri yang terbaik. Yang ketujuh, memberi kepada anak yatim. Kasih kepada anak yatim, kumpulkan anak yatim. Lebih-lebih kita tahu mereka adalah anak yatim yang bapaknya wafat ketika mereka belum lahir di dunia. Jadi yatim di perut, ayahnya sudah wafat sedangkan dia belum lahir. Dan yatim itu batasannya sampai kapan? Kata para ulama, sebagian ada yang mengatakan bahwa yatim itu batasannya sampai baligh. Jangan umur 40 ngaku yatim. Saya yatim pak, yatim. Umur 40 tahun aku yatim. Batasannya yatim sampai usia baligh. Maka kumpulkan anak-anak yatim, ngaji di rumah, minta doa mereka, minta mereka bilang amin. Ya Allah, mudahkan urusan-urusan tuan rumah. Amin. Anak-anak yatim bilang amin. Ya Allah, mudahkan urusan kami, rezeki kami diberkahi, datangkan sakinah mawaddah warahmah, putra-putri kami salih salihah, anak cucu keturunan kami ahli ruku ahli sujud, hadirkan khusyuk dalam sholat, nikmat dalam sujud. Amin. Itu anak-anak yatim, aminnya beda jamaah. Aminnya beda. Apalagi mereka belum balik. Batasan balik umur berapa? Batasan balik adalah ketika mereka mampu untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar. Atau sebagian juga, walaupun kami belum tahu ini pendapat dari asalnya dari mana, tapi ada yang mengatakan balik juga disebutkan ketika mereka sudah mimpi basah. Tapi ketika balik itu biasanya ketika mereka mampu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mereka udah balik. Biasanya usia-usia berapa? Usia-usia kelas 4, kelas 5 SD. Itu umur berapa kira-kira? Kisaran 10, 11 atau 12-an tahun. Udah balik. Jadi yang di atas itu ya bisa disebut sudah bukan lagi yatim, tetap disebut yatim, tapi sudah tidak masuk kategori yatim yang sebagaimana syariat menyebutkan, karena sudah melewati usia balik. Maka orang, kembali lagi, rumus kita, lihat closing ayatnya, tarik ke depan. Tadi closingnya apa? Orang-orang yang benar imannya dan orang-orang bertakwa itu adalah mereka yang satu, beriman kepada Allah, 2, hari akhir, 3, malaikat, 4, beriman kepada kitab, 5, beriman kepada nabi, 6, memberikan harta yang dia cintai kepada kerabat, 7, memberi kepada anak yatim. Jadi itu perintah. Nabi bahkan pernah bersabda begini hadirin, ana wa kafilul yatim, aku dan pengurus anak yatim seperti ini di surga.
dempet sama Nabi, nempel. Lalu Nabi mengisyaratkan jari beliau begini, ditempel dekat jari telunjuk dan jari tengah Nabi SAW begini. Aku dan orang-orang yang mengasihi anak yatim, memfasilitasi, mensupport, membelikan tas, kaos kaki, sepatu, biaya sekolah, menjadi orang tua asuhnya anak yatim. Seperti ini dekatnya Rasul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Terus yang ke-8, memberi kepada orang-orang miskin. Berilah. Gimana caranya kita mau memberi kalau kita nggak tahu? Maka cari tahu. RT RW harus punya datanya agar kita tahu siapa nih yang lagi kekurangan dan kita bisa support beliau. Yang ke-9, berilah musafir. Kasih musafir. Musafir itu siapa? Orang yang sedang dalam perjalanan. Masjid Fatimah Garung ini kan masjid itu banyak ya. Ada masjid wisata, ada masjid perkantoran, ada masjid pondok pesantren, ada masjid sekolah, ada masjid musafir. Masjid musafir itu identiknya biasanya terletak di pinggir jalan. Masjid Fatimah Garung ini termasuk masjid musafir. Maka betul kalau di belakang kita menyediakan ada kopi, gula, teh, kadang ada susu juga, kadang kita sediakan juga air putih bagi mereka yang mau mampir terus kemudian membelikannya. Itu bagus juga. Jadi kalau ada musafir datang, kita mengamalkan ayat ini, Al-Baqarah ayat 177. Masjid musafir, orang datang safar nyaman. Mungkin dia mau mandi, melanjutkan perjalanan, itu silakan, kamar mandi di sana, mau mandi silakan, tinggal mandi. Begitu hadirin. Kita siapkan musafir, itu bagian daripada bukti benarnya iman dan bukti bahwa kita orang-orang bertakwa. Ingat rumusnya, lihat closing statement di ayat tersebut, tarik ke depan. Jadi kalau mau jadi orang yang di akhir, maksudnya menjadi orang yang Allah katakan ulaikal ladzina shadaku, mereka itu orang yang benar imannya, wa ulaika humul muttaqun, mereka itu adalah orang bertakwa. Syarat jadi orang yang benar imannya, syarat jadi orang yang bertakwa adalah tarik ke depan amal-amalannya yang tadi. Sampai poin ke-9, yakni mereka memberi kepada musafir. Kasih musafir. Pak dari mana? Sudah dari Bandung ini. Mau kemana? Ya mau jalan-jalan aja sama keluarga. Ya Pak, itu di belakang ada tempat istirahat, silakan bisa istirahat di sana. Ada tuh karpet jemaah. Ada tuh playmat. Oh kita nggak punya playmat. Lo yang kemarin playmat karpet itu loh, karpet yang dipakai untuk itikaf. Ada berapa? 5. Ada 5. Itu playmatnya kan gede, kalau digelar kan bisa untuk 2 orang. Kalau 5 berarti bisa 10 orang. Gelar, silakan Pak. Orang kalau benar imannya sama musafir, dia bakal seramah-ramahnya. Sama musafir, dia bakal seramah-ramahnya. Yang ke-10, mereka menolong orang-orang yang meminta. Jadi orang kalau minta-minta, kasih aja. Tapi saya kan harus didik juga Ustadz. Silahkan Pak, mau nggak jadi office boy di tempat saya? Oh ya mau, yaudah silahkan Pak. Udah Pak, nggak usah minta-minta ya Bapak jadi office boy di tempat saya aja, di perusahaan saya, di kantor saya. Enak kalau Anda bisa memberi rezeki lewat Anda mempersilahkan beliau kerja di tempat Anda, bagus, silahkan. Tapi kalau Anda nggak bisa menghadirkan solusi untuk mereka, ya jangan dicela gitu loh jemaah. Ini mah kadang ngasih enggak, mencela iya. Ngasih enggak, mencela iya. Kamu nih masih sehat, kamu ngapain kamu minta-minta? Nggak ngasih. Ayatnya loh jemaah, beri kepada orang yang meminta
Minta. Kalau emang dia minta-minta, kasih aja. Tapi Ustadz, ada sebagian wilayah itu menjadikan mata pencaharian urusan beliau sama Allah. Kalau memang benar, buktinya benar, tiba-tiba dia ngesot, masuk ke salah satu semak-semak, tiba-tiba terekam dari atas gedung, di zoom, 100 kali optical zoom, ternyata dia pelan-pelan mencopot celananya. Dia ngaku pincang, ternyata begitu dicopot, kakinya utuh, dia ambil pakaian, ganti pakaian, rubah, copot, dandanannya, terus kemudian mereka pergi. Kalau benar Anda punya buktinya, laporkan kepada pihak yang berwajib. Laporkan, supaya yang begitu-begitu gak menjadi kebiasaan. Laporin aja kepada pihak berwajib. Tapi kalau memang kita melihat ini orang meminta-minta, udah kasih aja jemaah semampunya. Semampunya. Itu tanda orang imannya benar. Tanda orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut hadirin. Kenapa? Paketnya habis. Di tethering Mas, maaf, di tethering. Pakai ini Mas. Passwordnya bismillah. Di tethering maaf ya Mas, passwordnya bismillah. Udah? Masuk? Hah? Macet nggak gerak? Nggak gerak sama sekali? Udah bisa? Bisa Mas? Passwordnya bismillah, L-nya 2, B-nya kecil semua. Bismillah. Bisa nggak passwordnya? Iya. Bisa? Astagfirullah. Nih, ini Mas. Bismillah. Udah di tethering kok itu. Coba ya Mas, maaf. Jazakumullah khair. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang YouTube macet Ustadz, iya nggak apa-apa. Ibu Hunifah 17, Ibu Agien 080, terus Ibu Hunifah 87. Yang YouTube Ibu Merona, yang untuk YouTube macet total. Macet Mas? Masih macet? Itu aja Mas. Bisa? Kalau nggak bisa dikeluarin aja, dilanjutin lagi aja Mas. Keluar buat live streaming baru aja nggak apa-apa. Bisa? Udah. Berarti paket itu di tethering nyambung. Mas Hari. Jazakumullah khairan teman-teman dirahmati Allah. Mohon maaf atas keterbatasan satu dan lain hal. Begitu ya hadirin. Lanjut jemaah yang dirahmati Allah. Sampai mana tadi? Orang yang minta. Jadi ciri orang bertakwa dan imannya benar, mereka suka memberi. Di antaranya memberi kepada kerabat yang dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan mereka membantu orang yang minta. Yang ke-11, mereka memerdekakan budak. Yang ke-12, mereka ciri-ciri orang kalau imannya benar, mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini bahasanya udah panjang, yang pernah kita bahas dulu. Ya bukan cuma membangun tempat sholatnya, tapi mereka juga menyiapkan fasilitasnya, memakmurkan masjidnya, dan yang lain-lainnya. Ke-12, ke-13, mereka menunaikan zakat, bayar zakat. Siapa yang dia sudah sampai haul, sampai nisab batas wajib zakatnya, maka mereka wajib zakat. Yang ke-14, ciri-cirinya adalah mereka orang-orang yang menepati janji, tepati janji. Lah, cirinya janji sama baru niat itu apa? Bedanya ada di kalimat. Kalimat janji seperti apa? Kalimat niat seperti apa? Kalimat janji adalah saya berjanji saya akan A, saya akan B, saya akan C.
Itu kalimat janji. Itu kalimat janji. Nah, terus berikutnya gimana? Berikutnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat niat itu baru cuma sekedar niat. Kayaknya pengen ya mah berangkatin umroh beliau, pengen ya Umi kita berangkatin umroh fulan, misalkan begitu ya. Itu namanya niat. Namanya niat. Tapi kalau janji, lafadz muqaddimahnya saya berjanji, itu janji. Nazar juga sama. Apa bedanya nazar sama niat? Nazar kan utang, wajib ditunaikan. Bedanya nazar sama yang baru niat doang, nanti kalau anak saya keterima, saya mau puasa. Itu baru niat tuh. Kalau nazar, ini nazar tulaka. Kalimatnya kurang lebih begitu. Saya bernazar akan, itu udah nazar. Jadi bedakan antara janji, nazar, baru niat doang. Baru niat aja. Kalau baru niat aja ya baru niat aja. Nggak dihukumi sebagai janji, nggak dihukumi sebagai nazar. Tapi kalau udah saya berjanji, saya akan berjanji, saya bernazar kalau anak saya lulus saya akan puasa 3 hari, itu namanya sudah nazar. Itu contoh jemaah. Jadi ciri-ciri orang yang benar imannya, orang yang bertakwa, ciri-ciri mereka ke-14 adalah menepati janji. Walaupun sama anak kecil, tepati janji. Nanti aku beliin, misalkan dia minta sesuatu ya, nanti aku beliin keripik singkong ya bah. Iya, sudah bilang iya, permintaannya tepati, beliin keripik singkong. Tapi kalau Anda bilangnya insya Allah ya, kalau abah punya rezeki, mintanya sama Allah, abah umi cuma wasilah, ya udah. Insya Allahnya itu kalau memang memungkinkan dibeli, kalau belum memungkinkan karena belum terkumpul uangnya, ya sudah sabar dulu. Fahamkan anak selalu. Walaupun sama anak kecil, kalau kita berjanji tepati. Jangan sampai kita menjadi orang yang ingkar janji. Begitu hadirin jamaah yang dicintai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kembali dalam bahasan. Poin keberapa? Ke-15, orang-orang yang benar imannya, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, peperangan. Mereka orang-orang yang sabar dalam sempit, dalam kurang, lagi ujian, menderita, lagi banyak hal yang gak enak dirasa, mereka sabar. Mereka sabar. Mereka tahu bahwa semua ini akan berlalu. Toh juga kita dulu selalu ditolong sama Allah kan. Jemaah 2020 Allah tolong kita gak? Waktu 2020 semua pada sibuk mikirin dirinya masing-masing. Saya loh mau masuk desa saya situ, ada gerbangnya loh jemaah. Saya gak tinggal di real estate, saya gak tinggal di klaster, saya gak tinggal di perumahan. Saya tinggal di desa Garung, ngontrak di situ, mau masuk lah kok ada gerbangnya. Udah kayak tinggal di perumahan aja. Semua ujung helm saya sampai sampai mana? Ujung helm sampai sepatu disemprot, motor disemprot. Orang-orang pada takut. Pokoknya kalau udah kena, si itu kena corona. Wah, udah tuh kalau si itu kena corona, kasihan banget pokoknya. Dijauhi apa segala macam. Orang naro di gagang pintu rumahnya. Ya Allah ya Fat. Ingat gak 2 tahun yang lalu? Kan masih ada dalam ingatan kan. 2 tahun lalu loh jemaah. Masih ada, masih segar. Besok tahun yang ketiga kan. 2020, 2021, 2022. Besok bulan Maret tanggal 14 2023 kan 3 tahun. Iya, 3 tahun jemaah, hampir 3 tahun ya, OTW 3 tahun. Tapi kita selalu tahu Allah tetap nolong kita kok. Ya Allah, dagangan lagi seru-serunya dagang, bangkrut tutup. Ya Allah, lagi seru-serunya buka di alun-alun, bangkrut tutup. Ya udah, nikmatin aja. Gak ngerti masuk uang dari mana, ya udah nikmatin aja. Toh kita yakin Allah selalu nolong kita.
Terus apa bedanya? Kalau kemarin aja kita ditolong Allah, sekarang kita lagi sulit, rumusnya sama, kita juga pasti akan ditolong Allah. Lagian siapa sih jamaah yang nyuruh kita cari solusi dulu ketika ada masalah? Apakah Allah berfirman, wasta'inu bis solusi wassalah? Kan nggak ada ayatnya wasta'inu bis solusi wassalah. Kalau kamu dapat persoalan dalam hidupmu, cari solusi dulu terus sholat. Nggak ada. Yang ada adalah wasta'inu bis sabri wassalah. Hei hambaku, kalau kamu lagi ada masalah, kalau punya problematika, aku cuma suruh kamu sabar. Udah, itu dulu. Makanya orang kalau benar imannya, orang kalau benar bertakwa, Al-Baqarah ayat 177 diamalkan, mereka sabar atas kesempitan, mereka sabar atas ujian, mereka sabar dalam kondisi peperangan mereka. Sabar. Benar imannya kalau mereka sabar. Tenang. Orang itu kalau sabar, Allah kasih kabar gembira. Wa basyiris sabirin. Selalu ada kabar gembira yang pasti menggembirakan untuk mereka yang mau bersabar. Jadi sabar. Sabar jamaah. Hari ini kita mau nyari apa sih? Sabar aja, Allah tolong. Sabar aja, Allah bantu. Sabar aja, nanti juga berlalu. Tapi berat Ustadz, ya Allah ini pasangan saya begini, begitu. Tapi berat Ustadz, ya Allah ini finansial kami belum pulih seperti dulu sebelum corona. Tapi berat Ustadz, anak-anak kami ya Allah diujinya kok bertubi-tubi. Sudah ini belum selesai ujian lagi datang. Tapi berat Ustadz, kenapa setelah wafatnya orang tua kami, wafat juga suami kami, wafat juga anak-anak kami, wafat kakak kandung kami. Berat ujian ini. Hadirin, Allah cuma minta kita sabar. Kalau kita sabar, Allah kasih hadiah yang menggembirakan buat kita. Dan Allah cuma minta kita sabar atas permasalahanmu. Kalau engkau bersabar, pelan-pelan ia juga akan berlalu. Dan saat berlalu, siapa yang menyelesaikan masalah-masalah kita? Siapa yang mengurai persoalan dalam hidup kita? Yang mengurai masalah kita, yang memberi solusi terbaik. Dan pasti solusi dari beliau adalah solusi terbaik. Solusi itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumet, wajar. Bingung, wajar. Khawatir, wajar. Takut kekurangan harta, ngerasa sedih ketika kehilangan orang yang dicinta, kekurangan buah-buahan. Itu karakter hidup tempat ujian. Al-Baqarah 155. Kemarin kita belajar kan, wala nabluwannakum bisyai, kami pasti uji kamu, bisyai dengan sesuatu, minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Aku uji kamu, beragam macam ujiannya, wa basyiris sabirin. Tapi kalau kamu sabar, kabar gembira buat kamu nanti. Tenangkan hati jamaah ketika lagi gelisah. Ujian seberat apapun, kalau kita tahu bersandarnya pada Allah, mengadunya pada Allah, keluh kesahnya pada Allah, curhatnya sama Allah, Allah kasih solusi terbaik. Dan coba saya mau tanya kepada jamaah, tulis di kolom komentar, siapa yang lebih baik rencana-rencananya? Rencana kita atau rencana Allah? Tulis di kolom komentar, siapa yang rencananya paling baik? Kita sedih, kecewa, ya Allah ini gimana sih? Saya daftar ke sini nggak diterima, daftar ke sini nggak diterima, daftar ke sini nggak diterima, daftar ke sini nggak diterima. Saya udah bawa 37 amplop, ya Allah, itu kan uang semua, sedangkan saya belum berpenghasilan. Saya ngelamar kerja ke sini nggak diterima, ngelamar ke sini ditolak, ngelamar sini ditolak. Ya Allah maunya gimana sih? Ternyata Allah titipkan, temannya datang, bantuin gue yuk. Bantuin apa? Udah lu ikut gue aja dulu, ayo. Kita ikut sama beliau.
Kita bantuin packing awalnya, bubble wrapin, lakbanin, krek. Wah pokoknya kalau ada bunyi krek seneng banget. Lakban. Sambil ente belajar ya. Belajar apa, brother? Ini belajar soal manajemen jual beli online kayak gini. Oh iya. Setelah itu dirasa mampu, sahabat ini nolong sahabatnya, udah sekarang buka brand sendiri aja deh. Dia buka brand sendiri, jualan sendiri. Terus akhirnya Allah cukupkan dia rezeki, dia punya 1 karyawan, 3 karyawan, 4 karyawan, dan seterusnya. Oh, setelah 10 tahun dia bilang, terima kasih ya Allah, engkau tolak hamba menjadi karyawan. Ternyata engkau memang menginginkan hamba menjadi seorang pembuka lapangan pekerjaan. Orang mau macam-macam jalannya jamaah. Gagal saya Ustadz, orang tua pengennya saya PNS, gagal jadi PNS. Ternyata usaha laundry, punya cabang A, cabang B, cabang C. Setiap Jumat, karpet masjid, musola, sofa masjid, sofa musola, gratis silakan misalnya. Ternyata dia sedekahkan dari sebagian tenaganya, sebagian alat-alat instrumen laundrynya untuk menolong agama Allah. Macam-macam orang macam-macam kan jemaah. Jangan pernah sesali apa yang terjadi, karena yang terjadi pasti yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Tulis di kolom komentar ya hadirin, mohon berkenan menulisnya. Rencana terbaik selalu dari Allah, atau rencana terbaik adalah dari Allah, atau rencana Allah adalah yang terbaik. Nah itu ribet banget sih kata-katanya. Rencana Allah adalah yang terbaik. Rencana Allah selalu yang terbaik. Udah sekarang lagi gelisah, gamang, tenang dulu. Allah cuma suruh kita sabar. Lihat Al-Baqarah ayat 177. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Dia bersabar, ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Sabar kalau lagi sempit, sabar kalau lagi ujian, menderita, kekurangan dan segala macamnya, sabar. Wa hinal ba's, kalau lagi dalam kondisi peperangan juga sabar. Kebayang gak sih jemaah hidupnya orang-orang yang pada perang dunia 1, perang dunia 2? Kebayang gak sih hidupnya kayak apa mereka? Kalau kita mah sekarang tenang-tenang aja. Mereka Hiroshima Nagasaki hancur porak-poranda. Kebayang gak hidup kayak gitu kayak apa jemaah? Hancur porak-poranda, gedung-gedung hancur porak-poranda waktu zaman-zaman Hiroshima Nagasaki. Dan mereka bertanya bukan berapa gedung yang hidup, berapa gedung yang masih ada, berapa sekolah-sekolah yang masih berdiri tegak. Enggak, pemimpin Jepang waktu itu cuma nanya berapa jumlah guru yang masih hidup. Pentingnya guru. Nggak nanya tentang bangunan, nggak nanya tentang hotel. Mereka bertanya berapa guru yang masih hidup. Guru. Berpikir tentang guru. Karena mereka tahu peradaban di masa mendatang itu peletak pondasi kuatnya ada di guru-gurunya. Allahu Akbar walillahilham. Maka sahabat di rumah, kalau jamaah punya ustadz di kompleknya, ustadz di kampungnya, ada kiai, ada guru TPQ, TPA, guru-guru ngaji di sekitar tempat jamaah tinggal, support apa yang bisa jamaah support untuk beliau. Apalagi kita tahu beliau menyampaikan sesuai dengan yang Allah firmankan, beliau menyampaikan sesuai dengan yang Rasulullah SAW sabdakan. Silakan bersamai beliau. Ada guru ngaji, bersamai beliau. Ada kiai-kiai di kampung-kampung, di desa-desa kita, di komplek perumahan kita yang kita tahu beliau ikhlas mengajarkan anak-anak peserta didiknya. Bersamai aja, bersamai dakwanya.
Kiai, saya bisa support apa? Saya bisa ikut andil apa? Yang tenaga, ikut tenaganya. Yang punya waktu, ikut waktunya. Yang punya skill, pakai skillnya untuk nolong agama Allah. Jadi nolong agama Allah itu sekarang gak harus lewat mikrofon, pegang mic, ceramah sejam, 2 jam, 3 jam, gak harus. Dakwah lewat poster. Begitu poster itu disebar, setiap kali ada orang yang ikut ngaji karena menonton poster itu, kita panen pahalanya. Dakwah lewat video-video potongan pendek, begitu kan? Begitu aja deh. Maka salinglah tolong menolong dalam kebaikan. Baru kalimatnya setelah berapa belas nih? 15. Setelah 15 syarat ini, Allah baru mengucapkan. Itu 15-nya, orang-orang kalau melakukan 15 tadi, mereka siapa sih? Ulaikal ladzina shadaku. Mereka adalah orang-orang yang benar imannya. Tuh, kalau mau lihat orang yang betul-betul beriman, lihat 15 ini mereka amalkan biasanya. Orang-orang beriman tuh mereka mengamalkan 15 ini. Yang mereka membagi kepada anak yatim, berbagi kepada orang yang membutuhkan, mensupport kebaikan, bersabar atas ujian. Itu orang yang benar iman itu, dan lain-lain. 15 poin. Terus Allah berfirman lagi, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar walillahilhamd. Sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, ini ada pertanyaan, apa Ustadz yang 15 itu? Nah tadi yang 15 itu ada di Al-Baqarah ayat 177. Satu, diulangin yuk, 15 itu apa aja? Satu, beriman kepada Allah. Dua, beriman kepada hari akhir. Tiga, beriman kepada malaikat. Empat, beriman kepada kitab. Lima, beriman kepada Nabi. Enam, beriman kepada enam, memberikan harta yang dicintai kepada kerabat. Ketujuh, memberikan kepada alhamdulillah ya jikumulaikum. Yang ketujuh, memberi kepada anak yatim. Yang kedelapan, memberi kepada orang miskin. Yang kesembilan, memberi kepada musafir. Yang kesepuluh, memberikan kepada orang yang meminta. 11, memerdekakan. 12, mendirikan. 13, menunaikan. 14, menunaikan haji. Kan kita lagi bahas Al-Baqarah 177, menunaikan haji, menunaikan janjinya, menepati janji. Yang ke-15, orang-orang yang sabar. Itu 15-nya. Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Dibuka ya nanti sahabat, barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan kita dengan kemuliaan terbaik. Semoga Allah jadikan kita saudara di dunia, saudara sampai surga.